Berbekal popularitas dari sosok artis, selebritas tampaknya dimanfaatkan untuk bisa mendongkrak suara di pilkada terlebih masa kampanye yang dinilai cukup singkat. Kita bahas lebih lengkap bersama dengan Direktur Lembaga Survei Indonesia LSI Jayadi Hanan. Mas Jayadi, halo, selamat sore, apa kabar? Halo Medok, Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk Rumah Pemilu. Mas Jayadi, jadi mengusung artis ini jadi strategi parpol untuk bisa mendongkrak suara di tengah masa kampanye yang singkat atau hanya untuk mendulang suara, mengumpulkan suara vote getter menurut Anda? ya itu saya kira tujuannya itu, tapi belum tentu itu bisa tercapai. Kenapa? Karena artis kan baru punya, kalau artisnya baru ya, baru masuk dunia politik itu baru punya satu modal yaitu popularitas. Nah, popularitas itu bisa jadi modal kalau dia disertai dengan ketokohan. Oke. Ketokohan itu artinya apakah dia punya hubungan emosional dan psikologis dengan masyarakat. Nah, kalau pilkada itu ketokohannya harus bersifat lokal. Jadi seorang artis terkenal di tingkat nasional, tapi tidak dikenal dan tidak punya hubungan emosional psikologis dengan masyarakat di tingkat lokal, sulit untuk menang. Nah, saya kasih contoh ya. Ada dua contoh besar nih. Di pemilu 2024 lalu ada sekitar 73 kalau nggak salah artis yang maju kan. Nah, di antara 73 itu, menurut catatan kalau kita lihat di media sementara ini, hanya 22 yang berhasil lolos ke Senayan, itu DPR. DPR, oke. Iya, di antara 22 itu lebih dari separuhnya, 12 orang, itu terpilih adalah artis-artis yang sebelumnya sudah berada di dunia politik. Masih seperti Dede Yusuf, ya, Primus Yustisio, Eko Pratrio, dan sebagainya. Mereka sudah berada di situ sebelumnya, gitu. Ada beberapa yang memang baru seperti Once Markel, tapi jarang yang begitu. Artinya artis kalau hanya modal popularitas saja, itu nggak kemungkinan terpilihnya cuma Harus ada sekitar faktor 10 sampai ketokohan ya, 15%. terutama untuk pilkada harus lebih lokal gitu, tokoh lokal. Betul. Nah, contoh lain ya, di 2020 lalu kan pilkada terakhir itu 2020 ya. Ada 7 artis yang bertarung tuh. Hanya 3 yang jadi, 1 jadi bupati, 2 jadi wakil. Ya, itu kalau nggak salah namanya Gunawan, lalu ada Luki Hakim di Cirebon. Lalu ada apa namanya? Ada Pasha Yang Ungu saudara, juga pernah jadi wakil wali kota ya. itu sebelumnya ya sebelum. Jadi di pemilu di 2019 lalu ada 93 artis yang bertarung, hanya 14 orang yang jadi. Jadi anggapan bahwa menjagokan artis itu akan serta-merta membantu partai atau calon untuk memperoleh mendulang suara itu belum tentu kebenarannya kalau dia hanya mengandalkan popularitas. Oke. Kalau misalnya strategi untuk mengusung artis ini, tadi kan Anda bilang dengan contoh ya, tadi untuk nyalek ada beberapa yang bisa maju seperti adiknya Raffi Ahmad kemarin di 2024 ternyata kan nggak cuma modal popularitas begitu ya, tapi juga ada modal faktor ketokohan. Anda lihat strategi ini masih kurang efektif begitu. Kalau untuk pilkada, kan tadi udah DPR tuh kita bahas. Kalau artisnya itu adalah artis yang sudah punya pengalaman di politik, itu pantas untuk dicoba. Misalnya kalau misalnya Desi Ratnasari kan selama ini jadi anggota DPR, cukup dikenal. Eko Patrio, lalu siapa lagi? Tommy Kurniawan atau siapa yang sudah pernah punya pengalaman, itu pantas dicoba karena mereka sudah punya 2 modal paling tidak, modal popularitas dan modal pengalaman politik serta kemungkinan mereka sering ke dapilnya kan atau ke daerahnya. Jadi dia punya paling tidak basis suara di wilayah-wilayah atau lokalitas masing-masing tempat dia bertarung. Kalau tidak, ujuk-ujuk misalnya, coba itu lihat Raffi Ahmad. Raffi Ahmad kurang terkenal apa kan? Tapi di Jawa Tengah, cuman baru dapat 6%, kalah dari Kapolda tuh. Kalah Betul. dari bahkan kalah dari Bambang Wuryanto, ya kan? Jadi Raffi Ahmad kurang terkenal apa? Mungkin keterkenalan Pak Jokowi. Tapi kalau bicara elektabilitas itu kan berbeda karena harus ada rebranding itu. Seorang artis itu harus rebranding dirinya menjadi politisi kan. Nah, itu perlu waktu. Nah, pertanyaannya, waktu cukup sekarang? Karena kan tinggal 4 bulanan. Waktu yang singkat. Apa jangan-jangan atau jangan-jangan artis ini hanya digunakan sebagai gimmick? Kalau Untuk jadi, bisa. ya bisa jadi gimmick. Tapi kalau untuk jadi gimmick, ngapain dicalonkan? Kan
Kalau jadi gimmick jadi ini aja, jadi tim sukses misalnya, endorser itu untuk gimmick. Kalau untuk pencalonan kan lain. Sebetulnya mungkin ada modal lain yang dimiliki oleh artis, modal logistik mungkin, ya. Tapi ya tidak banyak artis yang punya modal logistik kuat seperti Raffi Ahmad misalnya. Kalau Marcel mungkin modal logistiknya masih kecil, ya. Kalau Marcel mau nyalon di Tangerang kan. Nah itu kita jadi ingat sama ini apa namanya komandan di Laporpa, Andre Taulani, gagal dia dulu kan. Gitu. Jadi tingkat popularitasnya padahal lebih tinggi ya. Ya betul. Jadi harus nggak cuma faktor popularitas untuk artis bisa maju sebagai kepala daerah begitu ya, calon kepala daerah. Ya kalau dia sudah punya pengalaman politik, misalnya 1 atau 2 kali di DPR gitu ya, atau DPRD, lalu kemudian dia sering ke lokalitas, ke daerah di mana dia akan calon. Dia punya ketokohan di tingkat lokal, punya basis, punya kedekatan emosional psikologis dengan masyarakat. Itu layak untuk diajukan. Oke, Mas Jayadi kalau gitu gimana Anda melihat pengkaderan parpol untuk mencetak pemimpin kalau sampai artis juga yang kemudian digaet setiap pileg, setiap pilkada, setiap gelaran pemilu? Saya dari segi jumlahnya kan kalau di pilkada 2020 cuma 7 ya. Sekarang itu kan belum nyampe 10 kan. Jumlahnya nggak terlalu banyak. Di pileg DPR kemarin ada 73 orang dari ribuan ya calon. Jadi sebetulnya dari segi jumlah caleg artis itu tidak mendominasi. Tapi memang ada pertanyaan soal kalau partai hanya mengandalkan artis, bagaimana dengan pengkaderan? Jadi kalau dia hanya mengandalkan artis, maka pengkaderan menjadi salah satu yang perlu disorot. Ada masalah perkaderan. Tapi kalau jumlahnya sedikit, nggak terlalu banyak, ya sebagai partai terbuka, sejumlah partai memang perlu memberikan kesempatan agar sumber-sumber kadernya dari sejumlah pihak. Asal jangan misalnya 50% dari artis. Tapi kalau misalnya 5% masih dari artis itu saya kira masih masuk akal. Oke, dari masing-masing partai ya untuk nanti mencalonkan di beberapa pilkada. Pilkada sekarang kan jumlahnya 545, Mbak Medo. 545. Kalau misalnya tadi disebut ada 7 yang mungkin dari artis, itu kan jumlahnya baru 1%-an ya, atau 2%-an. Saya kira apalagi kalau misalnya artisnya yang dimajukan punya pengalaman politik, itu saya belum terlalu khawatir. Tapi Anda melihatnya seperti apa nih? Ini kan ramai-ramainya jelang pilkada ini sebenarnya masih bulan November. Tapi kan pendaftaran juga masih waktunya cukup singkat ini, sebentar lagi. Ada beberapa nama yang sepertinya nama-nama artis yang dipasangkan dengan beberapa tokoh partai yang dinilai atau dirasa bisa mendongkrak elektabilitas. Kita katakan saja lah di Sumatera Utara ada istri dari Raffi Ahmad, Nagita Slavina, yang direncanakan atau diwacanakan untuk diduetkan dengan Bobi Nasution di Sumatera Utara. Kemudian ada Raffi Ahmad di Jawa Tengah, kemudian juga di Jakarta ada beberapa nama-nama artis yang popularitasnya cukup tinggi nih untuk kira-kira bisa diduetkan nggak nih dengan parpol, dengan politisi di pilkada serentak. Anda melihatnya seperti apa nih, Mas Jayadi? Kalau artis itu yang belum punya pengalaman politik diduetkan dengan tokoh politik yang sudah punya pengalaman dan diperkirakan punya elektabilitas yang tinggi, yang dapat untung secara politik bukan tokoh tersebut, bukan partai, tapi artis tersebut malah yang dapat, gitu loh Mbak. Dia artisnya yang malah ikut dompleng, ya, karena tadi popularitas saja nggak cukup. Misalnya dengan asumsi Bobi Nasution itu, kalau kita lihat banyak survei yang kelihatannya beredar, Bobi Nasution kan cukup kompetitif tuh. Dipasangkan dengan Nagita, yang dapat untung Nagita, bukan Bobi. Jadi nggak semua artis ini memang serius ya. Anda lihat terjun ke dunia politik apa atau seperti apa? Aji mumpung karena ada usung oleh partai? Saya kira ya itu kombinasi berbagai hal. Itu kan kalau artis dicalonkan bisa menciptakan sensasi kan. Seperti yang saya bilang tadi, jumlahnya kan nggak banyak tuh, dari 545 daerah yang mau pilkada.
itu sekarang yang muncul, artis yang muncul kan 7 yang baru disebut-sebut. 7 itu kurang dari 2%. Jadi dia sensasinya yang lebih kelihatan. Jumlahnya nggak terlalu banyak gitu. Apa? Tapi kalau apa namanya? Kalau kita lihat, kalau misalnya artis itu kalau mau masuk politik, dia harus berkecimpung dulu di politik. Nah, kalau artis seperti itu yang dimajukan, Krisdayanti misalnya, oke, Krisdayanti sudah punya pengalaman kan, nggak apa-apa diajukan. DPR. Itu memang backgroundnya artis, tapi dia sudah lama berada di politik di DPR. Demikian juga dengan Desi Ratnasari ya. Nah, Oke. memang yang sangat baru itu ya kalau Nagita Slavina atau Marcel Widianto. Widianto, oke. Harusnya mereka menahan diri dulu. Dan saya lihat tadi wawancaranya kan justru dia maju pilkada untuk belajar. Ya, maju pilkada untuk belajar itu artinya belajar kan tidak harus dengan langsung jadi maju kan, kecuali nggak ada calon lain. Gitu. Jadi artis dimajukan itu saya kira lebih kalau yang belum punya pengalaman politik dan belum jadi tokoh di tingkat lokal itu dimajukan lebih karena faktor-faktor sensasinya. Faktor sensasinya. Kalau gitu, apa yang harus dilakukan oleh partai politik? Gimana nih partai politik bisa meyakinkan publik kalau sosok artis yang mereka usung di pilkada ini memang kompeten, bukan hanya sekedar sebagai vote getter? Ya, masukkan dulu kasih dia kesempatan dulu untuk belajar. Misalnya jadi anggota DPRD dulu, atau jadi anggota DPR dulu, atau magang dulu di partai dan sebagainya. Itu yang lebih tepat. Apa namanya? Artis seperti Dede Yusuf misalnya, itu sudah berapa? 2 periode, 3 periode jadi DPR. Kalau itu sudah layak, dia sudah politisi, bukan hanya artis. Jadi kasih dia tempat untuk berlatih terlebih dahulu sebelum maju ke posisi-posisi sangat penting dan strategis seperti gubernur, wakil gubernur, atau bupati, wakil bupati, atau wali kota dan wakil wali kota. Itu kan posisi sangat strategis di tingkat lokal masing-masing. Itu tidak boleh main-main. Oke, tapi Mas Jayadi kalau melihat ya, ini kan pilkada serentak, daerahnya juga cukup banyak, sementara mungkin partai kurang untuk pengkaderan nanti maju di pilkada. Dan perlu juga untuk bisa mendulang suara. Kalau memang tetap harus mengusung artis untuk bisa menjadi vote getter, apa yang perlu diperhatikan oleh partai politik menurut Anda? Catatannya apa? Harus perencanaannya harus jangka panjang gitu. Kalau mau nyalonin artis, ya itu jangka panjang. Jangan ujuk-ujuk gitu, itu satu. Yang kedua memang ada problem di proses pencalonan kita. Bayangkan kita kan baru selesai pemilu legislatif ya. Itu banyak caleg-caleg terpilih itu potensial juga jadi bupati atau jadi kepala daerah atau wakil kepala daerah. Tapi peraturan yang ada mengatakan mereka harus mundur. Kan jadi mereka harus berhitung, akibatnya partai seringkali sulit mencari calon. Ada calonnya sudah terpilih jadi anggota DPR atau DPRD. Tapi kalau dia nyalon bupati, wali kota, atau kepala daerah, wakil kepala daerah, dia yang baru terpilih sebagai anggota DPR atau DPRD itu harus mundur. Karena harus mundur, maka tidak banyak yang gitu. Apalagi mereka baru habis dana segala macam, habis pemilu kemarin. Jadi aspek peraturan yang menurut saya juga harus diubah, harus disesuaikan. Ya, kalau anggota DPR DPRD harus mundur. Tapi kalau kepala daerah yang tidak menjabat dan dia masih punya masa jabatan, itu tidak harus kan cuma cuti misalnya, itu kan tidak seimbang. Jadi harus ada review terhadap aturan-aturan pilkada ini termasuk proses pencalonan sehingga dia berimbas kepada calon-calon yang lebih banyak dan lebih layak. Nah, kalau bicara kaderisasi partai, yaitu tadi partai harus punya sistem kaderisasi yang memberi ruang bagi semua pihak termasuk artis untuk belajar terlebih dahulu. Ada waktu gitu, ada proses magang, proses belajar dan sebagainya. Jangan langsung ujuk-ujuk menjadi calon kepala daerah atau kepala daerah. Oke, calon wakil wali kota Tangerang Selatan kan bilang ya, ini Marcel Widianto bilang modal kritis bisa jadi modal juga ya untuk bisa maju sebagai kepala daerah. Anda menilainya seperti apa? Ini disampaikan oleh Komika loh, Mas Jayadi. Ya, boleh, modal kritis itu boleh. Tapi kritis itu tidak boleh kalau dia maju sebagai kepala daerah. Kritis tidak berhenti di kritis aja. Kritis harus dilanjutkan dengan kebijakan apa yang akan dia buat untuk itu. Jadi kalau Marcel kritis terhadap situasi, harus dilanjutkan pertanyaannya. Yang dia kritik itu
kalau menurut dia gimana cara menyelesaikannya, ya kan? Kalau dia jadi wakil wali kota, kebijakan apa yang akan dia Menawarkan solusi lakukan? begitu ya. Iya, iya begitu. Kalau dia cuma kalau dia komika saja atau seperti saya aktivis atau pengamat, kan cukup kritik aja, ya kan? Tapi kalau menjadi pengambil kebijakan harus ada dong kebijakannya. Gimana cara melaksanakannya, gimana cara memperoleh uangnya, gimana cara memperoleh dukungan untuk pelaksanaan kebijakan itu. Apakah kebijakan itu siap diadu dengan kebijakan lain dan sebagainya. Jadi masih banyak. Jadi kritik aja nggak cukup. Kritik aja nggak cukup, kaderisasi dari partai politik untuk bisa menyiapkan calon-calon yang akan disiapkan oleh partai maju di pilkada. Ini juga jadi catatan penting ya untuk masing-masing partai politik. Jangan selalu mengusung artis untuk menjadi vote getter di setiap gelaran pemilu. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Direktur Eksekutif dari LSI, Mas Jayadi Hanan. Sehat selalu, Mas Jayadi. Terima kasih, Maido.